Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini. Dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Di suatu hari sedang hujan deras nih, dan kita melihat ada seseorang, yaitu MC kita nih. Oh iya, gue kasih tau dulu ya namanya ya. Namanya Chiang Pei-chen. Nah, kalau MC sebelah, MC dari Pindah Dunia, itu kan Chiang Chen. Kalau ini Chiang Pei-chen, ada P-nya dikit. Beda. Nah, kita lihat nih, Chiang Pei-chen sedang ngelayat nih ke batu nisan tuh. 5 tahun. Aku telah mengalaminya selama 5 tahun. Akhirnya aku kembali. Terus gak lama setelah itu ada seseorang datang. Komandan, Chiang Pei-chen bertanya, bagaimana situasinya? Bawahannya menjawab, manajemen eksekutif grup Kwang Hui telah berubah dan orang-orang itu sekarang telah menghilang. Cepat, terus periksa. Sekarang aku kembali. Kau akan kubalas karena membunuh ayahku. Komandan, satu hal lagi, istrinya Wang meninggalkan nomor teleponnya. Mari kita tetap berkomunikasi dengannya ketika Anda membutuhkan bantuan. Saya akan menjemputmu nanti. Terus dikasih nih nomor kartu namanya, ada nomor teleponnya, Wang She. 5 tahun yang lalu kita lihat nih, jadi lagi di rumah sakit. Si dokter berkata, jantung ayahmu tidak bisa bertahan lama. Jika kau tidak membayar 200.000 yuan untuk operasi stent, hidup ayahmu akan dalam bahaya kapan aja. Oh ya, sedikit ini ya, note. Dalam pengobatan serangan jantung, stent berarti tidak akan memasukkan ring. Oh, ring. Jadi biar gak kesumbat guys. Ya kan? Setahu gue sih ring biar dipasang biar jalur darahnya bisa mengalir. Setahu gue, kalau salah koreksi ya. Memasukkan ring tersebut ke pembuluh darah yang tersumbat agar darah bisa, oh ya bener, bisa mengalir tanpa harus melakukan operasi bypass. Dan totalnya 200.000 yuan. Hah? 200.000 yuan? Nah ini kita lihat nih Chiang Pei-chen 5 tahun yang lalu nih. Dokter, aset keluargaku dibekukan oleh bank dan aku nggak bisa membayar untuk sementara waktu. Bisakah Anda melakukan operasi terlebih dahulu pada ayahku? Dokternya membalas, nggak mampu membayar. Hah, kalau kau nggak punya uang, kau bisa meminjamnya. Rumah sakit bukan tempat amal dan kau nggak bisa melakukan operasi tanpa uang. Terus dokternya pergi tuh. Dalam hati Pei-chen, gue panggil Pei-chen aja ya kan, Chiang Pei-chen. Pei-chen aja ya, karena kan udah 2 kosakata tuh, enak dipanggil. Motor lewat. Kedua, biar namanya nggak belibet sama MC juru sebelah. Oke, Pei-chen. Dalam hati Pei-chen, semua kerabat dan temanku menghindar. Kemana? Aku harus meminjam uangnya. Oh, cari kakek aja. Terus sampai nih di rumah kakeknya nih, yang menjaga berkata nih, gak ada gunanya menemukan kakekmu. Properti keluarga Chiang sudah atas namaku. Kita lihat nih, orang ini nih yang lagi ngerokok atau sigar, yaitulah. Nah, namanya adalah Paman Qian Tianming. Si paman berkata, aku tidak akan meminjamkanmu uang 1 yuan pun. Chiang Pei-chen berkata, Paman, jangan lupa kau berhutang puluhan juta dalam perjudian saat itu. Ayahkulah yang meminjamkan uang dan membantumu untuk menjaga perusahaan. Sekarang dia sakit kritis. Kau nggak bisa hanya duduk dan menonton aja. Pamannya membalas,
Sejak awal, dia memiliki banyak uang saat itu. Jadi ayahmu emang harus melunasi semua hutangku. Sekarang, investasinya telah bangkrut dan dia terlihat sekarat. Pencundang yang nggak bisa melakukan apa-apa daripada meminjamkan uangnya padamu, lebih baik aku memelihara beberapa anjing lagi. Kau, berikan aku uangnya. Jika tidak, aku tidak akan pernah mengampunimu. Kita lihat nih, Peicen maju menyerang. Tapi dengan cepat nih. Bocah gila, hentikan dia, cepatlah. Si Peicen langsung nih dipukul pakai alat strum kayak taser. Yap, kayak taser sama beberapa penjaga dan dia pun langsung pingsan tuh. Setelah berapa lama akhirnya sadar. Terus dia menelpon Paman Wang. Paman Wang yang nelpon ya. Entahlah, intinya ada telepon nih dari Paman Wang. Pamannya berkata nih, Paman Wang, Peicen, aku baru tahu tentang kondisi ayahmu. Jika kau butuh uang, temui Cicing di rumah dan bilang dia sebagai pacarmu. Dah, gue nggak tahu dahnya tuh. Dah atau dah. Intinya dah doang, udah. Terus sekarang kita pergi nih ke sebuah rumah gede, widih. Ayo datang sini. Remaja kaya yang sombong dan suka seks bebas. Widih. Terus pas Peicen mau masuk, ditahan nih sama penjaga. Satu penjaga berkata nih, kau nggak bisa masuk tanpa surat undangan. Dalam hati Peicen, aku harus cepat. Kita melihat nih, pas Chang Peicen mau dibawa pergi nih, dia berteriak, Cicing, Cicing. Kita lihat orang yang kiri berkata, Cih, sepupuku yang pecundang itu benar-benar datang untuk meminjam uang. Yang kanan nih yang cewek merespon, yang cewek menambahkan, abaikan aja dia. Terus ada orang random ngomong nih, cewek yang kanan nih lagi megang gelas wine tuh. Bukankah ini Chang Peicen? Kita nggak sedang membutuhkan pelayan. Kenapa kau ada di sini? Apakah Cici mengundangmu? Keluar dari sini. Kau pikir kau bisa masuk ke dalam lingkungan kami? Peicen berkata nih, aku di sini untuk bertemu Cicing. Orang-orang berkata nih, ada apa? Senang rasanya kau bilang begitu. Apa kau datang sini untuk mengemis? Siapa yang nggak tahu bahwa ayahmu ditipu oleh grup Kuang Hui seharga 200 juta yuan, bahkan tidak memberikan sepeser yuan pun untukmu. Apa kau masih berpura-pura? Kau. Terus si Peicen ditendang ke dalam kolam tuh. Aduh, siapa yang melakukannya? Menyebalkan. Ada kotoran anjing jatuh ke dalam kolam. Tidak bisakah kau mengeluarkan uang untuk membersihkannya? Sepupunya berkata nih, maaf sepupu, aku pikir kau itu bau. Aku bantu kau untuk membersihkan dirimu. Sampah gak berguna. Orang-orang ngetawain kan. Terus Peicen berkata nih, Cicing, ayahku butuh uang untuk operasi. Aku akan menunggu agar nyawa ayahku bisa terselamatkan. Paman Wang sudah berjanji padaku. Sepupunya membalas, ada apa? Kau takut Cicing tidak akan meminjamkan uangnya padamu? Bukan Cicing guys, yang kanan guys. Yang kanan, gue pikir yang kanan sepupunya guys. Karena ngomong sepupu kan, manggil Cicing kan, ternyata bukan guys. Cowok yang kanan berkata, ada apa? Kau takut Cicing tidak akan meminjamkan uangnya padamu dan menyuruh Paman Wang untuk menekan Cicing. Aku nggak bermaksud begitu. Cicing, aku mohon, tolong bantu aku. Tiba-tiba, ini mungkin Cicing ya, yang cewek ya. Dia berkata nih, cukup, terlalu banyak omong kosong. Yang ini nih, yang pink nih, aku muak mendengarnya. Uangnya bisa aku berikan padamu, tapi status kita harus diperjelas. Yang aku suka adalah Xuan Yuan. Mulai sekarang kita berdua akan berpisah. Tidak ada hubungannya. Peicen berkata, apa? Kau dan Chang Xuan Yuan? Iya, benar. Keluargamu sekarang sudah bangkrut. Jika bukan karena ayahku, apa kau masih bisa makan daging angsa? Karena kodok gila milikmu itu. Uang ini akan kuberikan padamu sebagai sedekah. Ambil uangnya dan pergi dari sini. Jangan pernah kembali ke sini. Dasar menjijikan. Terus dilempar tuh kartu itu ke lantai tuh. Kartunya di lantai. Terus tuh. Terus pas mau diambil nih, tiba-tiba tunggu sebentar. Diinjek kartunya. Mendapatkan uang itu nggak mudah. Berlututlah di tanah. Akui bahwa kau adalah seekor anjing dan pelajari cara menggonggong seperti anjing sebanyak 2 kali. Menggonggonglah 2 kali seperti anjing untuk 200.000 yuan. Kau pasti bisa. Cepatlah, berhenti cemberut dan berlututlah. Ayahmu akan kedinginan nanti. Dan si Peicen langsung menonjoknya. Wah. Hei, Xuan Yuan. Terus si Peicen langsung nih ngambil kartunya dan langsung kabur. Hei, tangkap dia, keamanan. Cepat tangkap dia. Dalam hati Peicen, ayah, aku akhirnya meminjam uang untuk menyelamatkan nyawamu. Kau harus bertahan, jangan tinggalkan aku sendiri. Terus udah sampai nih di rumah sakit. Terus akhirnya Peicen pun sampai nih di rumah sakit. Dokter, Chang Peicen, ini operasinya, aku telah membayar biayanya. Segera lakukan operasi pada ayahku. Cepatlah. Dokter berkata nih, aku baru aja akan memberitahumu. Kau terlambat, ayahmu tidak selamat. Cicing telah meninggal. Terus duitnya dibalikin nggak? Enggak. Main concernnya bukan itu. Main concernnya bukan yang meninggal ya. Bagaimana mungkin? Ayahku baik-baik aja di pagi hari tadi. Dokter menjawab nih, dia telah dikirim ke ruang jenazah. Segera ikuti prosedurnya dan bawa ayahmu pergi. Aku sudah menyiapkannya.
Apa kau takut aku tidak mampu untuk membayar operasinya? Apakah itu benar? Dokter membalas, hei, apa sedang... Mobil sama motor, lagi buka jendela, cok. Lanjut, dokternya membalas, apa yang sedang kau lakukan? Seseorang, tolong aku. Terus ditarik tuh si Patient tuh. Patient berkata, tapi aku sudah mengumpulkan uangnya. Lihatlah, aku udah punya uang. Kalian, lihatlah. Terus ini pas pemakaman ya. Oh ya, BTW ini kan flashback ya. Sedikit flashback ke 5 tahun yang lalu. Nah, ini narasi lagi ya. Lebih tepatnya dalam hati Patient yang sekarang. Aku udah lupa bagaimana langit mengubur ayahku. Aku hanya ingat hujan yang deras. Banyak orang datang untuk melayat. Tiba-tiba diinjek-injek nih si Patient nih. Seseorang berkata, kau ikut campur dengan wanita yang seharusnya tidak kau sentuh dan melahirkanmu sebagai anak haram. Sialan, dia pantas mati. Kau juga pantas mati. Buang dia ke laut. Beri makan pada ikan. Terus dicemplungin tuh, didorong ke mana? Ke laut. Grup Kuang Hui. Terus 5 tahun kemudian, sekarang udah gede nih kan Patient. Komandan, terus si Patient berbalik. Dia berkata nih, hubungi dia dan sampai jumpa nanti. Bawahannya berkata, komandan, maafkan bawahan karena terlalu banyak bicara. Anda sekarang adalah penguasa dunia. Widih, penguasa dunia. Anda nggak perlu kembali menjadi menantu dari keluarga Wang. Patient berkata, Yao Tang, saat itu aku selamat dari kematian dan diselamatkan oleh jenderal. Karena rasa bersalah, Paman Wang mempertunangkan putri sulungnya Wang Suewu denganku. Itu adalah takdir Tuhan. Aku hanya butuh identitas orang biasa. Hal ini akan nyaman bagi mereka yang akan jatuh dan jatuh ke dalam penderitaan. Mereka yang tidak mengenali kerabatnya dan mereka yang memiliki musuh dalam selimut. Satu persatu aku akan menginjak kaki kalian. Terus akhirnya nih di pemakaman ayahnya dikasih bunga dan dia pergi nih. Dan kita melihat ada seorang wanita berambut putih, mungkin ya, putih sih ini. Terus sekarang nih kita melihat nih sebuah mobil Mercy. Si supir berkata, Kak Suewu, kenapa kau datang ke sana untuk menjemput Jiang Patient secara langsung? Waktu untuk membuat janji dengan Tuan Chen untuk membicarakan investasi sudah hampir tiba. Tapi kau jangan membuat kesalahan. Kita lihat nih, orang ini nih yang nyetir, dia adalah asisten dari Wang Suewu, namanya He Qian. Oke, berarti kita bisa asumsikan. Nah, di belakang nih, nah itu kelihatan kan yang baju biru sama rambut putih. Gua asumsikan ya, sementara namanya Wang Suewu. Iya betul, Wang Suewu. Dia berkata nih, Wang Suewu berkata, ayah memanggilku untuk menjemputnya. Jadi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Ayo kau, mengemudilah lebih cepat. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Paman Wang. Jelas-jelas nyonya kedua menyesali pernikahan itu. Tapi itu membuktikan bahwa kau menikah dengan sampah itu sebagai kompensasi. Sekarang itu waktu yang tepat. Nyonya kedua telah menjadi nenek dari keluarga Chang. Dia sangat senang tidak. Hah? Tuh sabar guys. Dia sangat senang tidak. Udah, jadi satu kalimat gitu guys, nggak ada koma, nggak ada titik. Gue nggak tahu tuh artinya apa. Tapi kalau kalian ngerti, ya semoga kalian ngerti deh. Cuma gue nggak ngerti nih apa nih. Dia sangat senang tidak. Tapi kok lebih suka. Sedangkan si Suewu hanya terdiam tuh. Terus sekarang kita di bandara nih. Si Jiang Patient udah sampai di bandara. Ada menelpon nih. Seseorang berkata, Nak, ku dengar kau sudah kembali. Patient merespon, kau cukup pintar mendapatkan informasi. Yang ditelepon melanjutkan nih. Sejak kau menyelamatkan keluarga Yi 3 tahun yang lalu, orang tua itu diam-diam memperhatikan gerakanmu. Jika kau kembali kali ini, jangan ragu untuk mengatakan apapun yang kau butuhkan. Di kota Yunhai ini, orang tua ini masih memiliki pengaruh. Lihat tuh, cewek-cewek ngeliat ke arah Patient gitu kan, nggak perlu, aku punya rencana sendiri. Yang ditelepon melanjutkan nih, kalau begitu, kau harus memiliki identitas ketika kau mau pergi keluar. Atau aku akan memberikanmu grup Rongting. Aku akan menyuruh sekretaris Chang Miao untuk menemuimu nanti. Lalu setelah ini, nah terus langsung dipotong tuh, mau dimatiin teleponnya sama si Patient. Kita akan membicarakannya nanti. Dan teleponnya pun ditutup. Terus, senyum gitu kan. Ternyata udah ketemu nih. Oh, jadi pergi si Suewu tadi nih, Suewu sama asistennya pergi menemui Jiang Patient. Ya betul. Si asisten berkata, apa itu kau? Cepat masuk ke dalam mobil. Kita sedang terburu-buru. Patient merespon nih, hei, maaf mengganggu waktu kalian. Dalam hati Suewu, setelah 5 tahun menjadi tentara, dia masih sama seperti dulu. Padahal bagus jika ada sedikit kemajuan, tapi sayang sekali. Terus ada nelpon si asisten nih. Terus asisten berkata, halo Tuan Chen, apakah Anda di sini? Iya, baik. Kami akan tiba dalam 1 jam lagi. Tapi tiba-tiba, Kak Suewu, Tuan Chen bilang kalau kau tidak peduli, dia akan pergi ke Mengli untuk menunggumu. Berbicara tentang bisnis, apakah dia akan melakukannya lagi di rumah? Terus sekarang kita pergi nih ke villa keluarga Wang. Keluarganya si Suewu ya, kan namanya Wang Suewu. Nah sekarang nih, di dalam kita lihat nih,
Seharusnya yang gendut nih, yang rambutnya pirang, harusnya Tuan Chen. Kan tadi ngomong sendiri kan, dia mau nunggu. Nah, Tuan Chen berkata nih, Bibi, perusahaanku akan bisa mendapatkan 20 juta dolar investasi dalam waktu dekat. Aku bisa mengalokasikan 10 juta dolar ke perusahaan Shiyun untuk membantu Suewu menangani krisis keuangan. Si Bibi berarti ibunya kah? Ya intinya yang dipanggil Bibi merespon nih, wah itu bagus, itu benar-benar hebat. Tuan Chen, kau akan menjadi orang sukses di masa depan dan kau harus menjaga Suewu kami. Tuan Chen berkata nih, kalau begitu Suewu dan aku. Si Bibi merespon, jangan khawatir, saat si sampah Chang Pei-chen kembali, aku akan menyuruh Suewu untuk menceraikannya. Lalu aku akan serahkan padamu. Terus ternyata sampai nih si Suewu, Bu, apa yang sudah kau katakan, ha? Oke, betul, berarti itu ibunya ya. Ibunya berkata, Suewu, ini benar-benar waktu yang tepat bagimu untuk kembali. Suewu berkata, urusan bisnis perusahaan, mari kita bicarakan. Aku khawatir ada kesalahpahaman dengan Tuan Chen untuk datang ke rumah seperti ini. Tuan Chen berkata nih, aku akan menjadi bagian keluargamu sebentar lagi. Aku akan menjadi lebih dekat ketika aku berbicara di rumah ini denganmu. Ibunya menambahkan, bukankah itu benar Suewu? Apa yang kau pedulikan? Tuan Chen berkata bahwa dia akan memberi kau 10 juta dolar untuk menyelesaikan krisis ekonomi. Dalam hati Suewu, apa? 10 juta dolar? Ibunya melanjutkan, menurutku Suewu, kau bisa enak-enak dengan Tuan Chen. Lalu apakah kau bisa mengandalkan Chang Pei-chen itu? Dia akan membutuhkan banyak biaya untuk tinggal di rumah kita. Dalam hati Pei-chen, Yao, apa kau mencoba untuk mengusirku? Tuan Chen berkata nih, Suewu, Shiyun sekarang mempunyai pengelolaan modal yang rusak. Bisakah aku bertahan hidup tanpa uang jutaan dolar? Jangan terlalu terobsesi. Mereka yang berani menginvestasikan uang untukmu mulai sekarang harus pergi, bukan? Ibunya menambahkan nih, Suewu masih kesal. Terima kasih Tuan Chen, sampai itu gak bisa melakukan ini. Dalam hati si Tuan Chen, kenapa kau memiliki gadis bohai seperti ini? Biarkan akulah yang mengambil lapang hampir yang baik untuknya. Maksudnya menikmatinya ya. Chang Pei-chen berkata nih, sebenarnya 10 juta dolar aku bisa mendapatkannya. Hah? Tuan Chen membalas, hah? Apakah ini menantu sampahmu? Sebuah bantuan? Itu 10 juta dolar. Bisakah kau mengalokasikan 10 juta untuk sumber hidup tanpa makan atau minum? Ibunya berkata nih, Tuan Chen jangan tertawa, abaikan aja dia. Aku sudah mempersiapkan, jadi biarkan aja. Mereka harus bercerai. Pei-chen berkata, Suewu, aku punya teman yang bisa diandalkan. Mungkin aku bisa membantumu. Tuan Chen membalas, nah, seorang teman, astaga, seorang teman adalah rubah dan teman anjing. Maksudnya pengkhianat dan selalu memanfaatkan. Pria sepertimu, siapa yang bisa kau kenal? Kau itu sama sekali bukan levelku. Kau tahu siapa yang berinvestasi padaku? Ini adalah grup perusahaan terbesar di Yunhai, Rongting, hanya mengandalkanmu. Dalam hati Pei-chen, Rongting, kebetulan sekali. Berhentilah membuat masalah. Ini gak semudah yang kau pikirkan. He-chan, bawa dia keluar dulu. Baik. Tunggu, Suewu. He-chan tuh nama asistennya ya. Tuan Chen berkata, bacalah. Itu benar. Akhiri surat-surat kecil ini. Hanya dengan mantap-mantap. Aduh. Hanya dengan mantap-mantap denganku, kau bisa mendapatkan uangnya. Tuan Chen, tidak, bukan itu maksudku. Terus pas mau dipegang, tangannya ditangkap nih. Ternyata ditangkap sama Pei-chen. Pei-chen berkata, maaf Tuan Chen, aku belum menjabat tanganmu saat aku mau pergi. Sakit. Kau sampah. Beraninya kau melakukan hal seperti itu padaku. Aku ingin kau membayar harganya. Darahmu milikku. Si ibunya berkata nih, apa yang kau lakukan? Kau udah gila. Cepat lepaskan. Baiklah, terus dilepasin tuh. Pas si Suewu ngomong nih, Tuan Chen, maaf. Terus Tuan Chen berkata nih, kita nggak bisa membicarakan tentang urusan bisnis hari ini. Aku akan melepaskan investasinya. Ibunya merespon, nggak bisa begitu. Tuan Chen, aku akan menyuruhnya untuk meminta maaf. Minta maaf? Sekarang ini tidak bisa diselesaikan dengan permintaan maaf belaka. Hah? Katakan kepadanya, merangkak dan jilati sepatuku hingga bersih. Berlutut dan bersujud lagi untuk mengakui kesalahannya dan menandatangani surat perjanjian perceraian. Aku akan mempertimbangkannya untuk memaafkan si Pei-chen itu sekali dengan belas kasih yang besar. Si ibu berkata nih, apa yang kau lakukan, hah? Lihat apa yang sudah kau lakukan. Datang ke sini dan bikin masalah. Cepat minta maaf lah. Pei-chen merespon nih, maaf. Aku akan menunggu telepon dari temanku. Dalam hati, siapa nih? Suewu kah? Entahlah, soalnya ini bubble di tengah-tengah nih. Bubble dalam hati, cok. Gue gak tahu nih siapa, cuma itu dalam hati seseorang, antara ibunya atau Suewu. Jika kau menyinggung Tuan Chen, Shiyun akan berakhir. Ibunya berkata nih, apa yang bisa kau andalkan dari telepon itu? Terus tiba-tiba, tunggu, aku punya berita investasi. Dalam hati Tuan Chen, apakah Tuan Chang yang menelponku? Pasti proyekku yang menarik perhatian kelas atas. Terus HP disodorin nih ke si gendut. Si gendut nyodorin HP ke Pei-chen. Ini
telepon dari Rongting, Tuan Chang. Lihat dengan jelas bahwa koneksi seperti ini tidak akan pernah kau dapatkan seumur hidupmu. Si ibunya berkata, astaga, apakah itu Tuan Chang? Aku dengar bahwa hanya akun pelanggan penting yang bisa dihubungi. Tuan Chang mengangkat nih. Hei, Tuan Chang, itu investasinya. Investasi, si Tuan Chang berkata. Investasi? Di masa depan, Rongting akan menghentikan semua investasi di perusahaanmu dan memutuskan semua kerjasama bisnis kita. Hah? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!